Oke, kembali lagi di Pildun Update. Kali ini gue membahas 4 pertandingan di match day terakhir. Ya, ini 4 pertandingan dari grup A dan juga grup B. Kita mulai dulu dari grup A, itu ada 2 pertandingan yang cukup seru. Ekuador berhadapan dengan Senegal. Ya, mungkin banyak yang mengunggulkan Ekuador karena 2 penampilan yang cukup impresif, 2 pertandingan awal mereka. Tapi kembali lagi gue selalu bilang bahwa Ekuador ini terlalu tergantung dengan yang namanya Enner Valencia di depan. Ketika pemain ini mainnya kurang, maka satu tim pasti akan terkena dampaknya. Dan itu tadi malam ya waktunya. Dan Senegal membuktikan bahwa mereka bermain as a team pertama. Dan yang kedua, tanpa Sadio Mane mereka membuktikan bahwa mereka solid. Ya, justru lebih solid, tidak tergantung terhadap satu pemain. Itu yang penting, dan mereka bisa lolos ke babak selanjutnya walaupun sebagai runner up, which is good untuk Senegal. Yang kedua itu adalah Netherlands atau Belanda berhadapan dengan Qatar. Belanda ini di 2 pertandingan awal mainnya jelek, mainnya ancur-ancuran. Ya, di pertandingan kali ini ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Van Gaal. Di tengah De Roon main, dan di depan Depay. Hanya dua rotasi ya dari pertandingan kedua ya, maksud gue. Yaitu Depay dimainkan menggantikan Bergwijn. Dan ya, dari awal kalau gue bilang Belanda menggempur terus Qatar ya. Mereka mencoba bermain dengan sangat-sangat all out, dan which is gue paham karena mereka butuh kemenangan. Sebenarnya imbang aja cukup, tapi gue yakin Belanda mau menang soalnya menurut gue tidak cukup hanya imbang, dan itu bisa beresiko untuk mereka nanti bisa aja mereka menjadi runner up kalau mereka imbang. Ya kan, mereka 5 poin dan Senegal menang 6 poin, berarti mereka yang runner up. Maka dari itu Belanda tidak ingin bermain imbang, bermain untuk imbang. Mereka mau bermain untuk menyerang, mereka ingin mencetak gol, dan mereka mendapatkannya di menit 26. Sebenarnya sebelum itu pun ada beberapa peluang yang nyaris-nyaris ya dari Depay. Gol diciptakan oleh seorang lagi-lagi pemain yang mencetak gol di 3 pertandingan beruntun. Siapa lagi kalau bukan Cody Gakpo. Ya, pemain yang diincar oleh cukup banyak klub, dan penampilannya memang sangat-sangat mencengangkan di Piala Dunia ini, terutama dari sisi gol. Ya, dia mampu mencetak 3 gol dari 3 penampilan, which is sangat good untuk Cody Gakpo. Tapi yang menjadi masalah dari Belanda adalah kembali lagi seperti pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Pertandingan pertama mereka cetak gol di menit-menit terakhir kan. Pertandingan kedua mereka cetak gol di menit awal, habis itu mainnya drop. Gua nggak tahu kenapa. Dan ini pun sama seperti kemarin. Beruntung lawannya ini Qatar. Semenyerang-menyerangnya Qatar, ya kayak gitu kualitasnya. Salah passing lah, di depan bingung lah, kualitas individunya buruk lah. Dan itu yang terjadi. Ya, sebenarnya apakah Belanda mainnya luar biasa? Enggak juga. Mereka ada beberapa momen di mana Qatar itu yang menguasai bola. Qatar itu yang mencoba mengurung mereka. Tapi ya Qatar segitu doang kualitasnya. Ya. Masuk babak kedua, cetak gol cepat lagi Belanda di menit 49, Frenkie de Jong. Lagi-lagi Depay depan gawang, seorang striker masih bisa ke save. Tendangnya itu jelas ke arah kiper itu. Beruntung ada Frenkie de Jong mencetak gol kedua. Praktis habis itu Belanda ya mainnya tidak lagi kalau gue bilang ngegas banget seperti di awal-awal pertama. Ya, mereka mainnya lebih aman, main lebih ball possession, lebih ya mendelay aja gitu ya. Sedangkan Qatar ya, mereka itu gue bilang Qatar ini 3 pertandingan tidak bisa mencetak gol sama sekali dan mainnya amburadul. Ya, jadi sangat memalukan untuk Qatar. Tentu saja mereka tuan rumah tapi mainnya itu jelek banget. Ya, dan ada beberapa pemain yang juga diberikan kesempatan oleh Van Gaal seperti Weghorst masuk, terus ada Koop Meiners, ada Taylor bahkan ketika Frenkie de Jong, dan sebelumnya ada Vincent Janssen dan juga seorang Berghuis yang menggantikan Klaassen. Sempat cetak gol juga Berghuis lewat kombinasi dengan Janssen, tapi handsball yang didapatkan oleh seorang Cody Gakpo. Jadi kemenangan yang layak, absolutely layak. Tapi secara permainan gue belum bisa membilang bahwa Belanda ini punya permainan yang bagus banget ya.
mereka itu efektif aja kalau menurut gue. Cody Gakpo, iya dia cetak 1 gol dan 3 pertandingan beruntun dia mencetak gol. Tapi setelah kita fair aja, setelah dia mencetak gol tadi, bagaimana penampilan dia? Apakah dia bisa membuat create peluang yang berbahaya lagi? Kan enggak. Jujur aja, ya kan? Lebih banyak Depay, tapi Depay juga semuanya disia-siakan. Bukan nggak ada yang menjadi gol dari Depay. Jadi Belanda ini pun masih banyak PR menurut gue. Lawan Qatar loh. Lawan Qatar, tim terlemah dan sangat lemah. Mereka masih kesulitan untuk bisa mencetak gol. Dan bahkan ada beberapa momentum seperti tadi gue bilang Qatar yang mendominasi. Tapi, kembali lagi ini namanya turnamen. Nggak penting lu main bagus setiap saat. Yang penting lu meraih kemenangan. Dan Belanda bisa meraih kemenangan dan mereka lolos sebagai juara grup dengan 7 poin. Sedangkan Senegal sebagai runner up dengan 6 poin. Selamat untuk kedua tim. Dan kita lanjut ke grup B. Grup B ini ada laga yang sangat-sangat seru, yaitu Iran bermain di USA. Ini bukan hanya rival di atas lapangan tapi juga rival di luar lapangan yang gue tidak mau bahas karena beresiko. Oke. Gimana jalan pertandingan? Kalau gue bisa bilang Iran ya mereka mencoba untuk menyerang, tapi secara final pass, secara create chances mereka sangat-sangat buruk ya kalau menurut gue. Mereka hanya melakukan 4 shots dan 3-nya off target. Ya hanya 1 shots on target, which is sangat-sangat jelek untuk Iran. Ya, dan sebenarnya gue berharap lebih, tapi Iran ya still Iran ya. Mereka ketemu USA yang bermain sangat Spartan di pertandingan kali ini, dan kelihatan USA ini ingin menang. Itu yang terlihat sekali dari USA, dan mereka bisa meraih kemenangan di golnya Pulisic. Ya, dengan golnya Pulisic, dan gue juga bingung kenapa Pulisic ini main di USA ini keren banget kalau menurut gue dibandingkan main di Chelsea. Mungkin karena dia tidak mendapatkan kesempatan atau tidak bermain di posisi terbaiknya seorang Christian Pulisic, dan ini membuat USA itu lolos sebagai runner up dengan 5 poin. Selamat untuk USA. Kita lanjut ke Inggris lawan Wales. Ya, Wales ini menurut gue udah nonton semua tim Eropa, dan menurut gue Wales ini tim Eropa terlemah. Ya, terlemah di antara yang lain, terjelek penampilannya. Dan Inggris sangat layak menang. Southgate pun rotasi. Ada Walker dimainkan, Henderson dimainkan, dan juga Rashford dan juga Foden dimainkan. Dan pemain-pemain yang diberikan kesempatan di pertandingan kali ini yang menggantikan pemain-pemain yang 2 pertandingan awal menjadi starter, bermainnya lumayan bagus. Walker main solid, Henderson menjadi penyeimbang di lini tengah, Foden cetak gol, Rashford cetak 2 gol. Jadi secara overall pun Inggris itu sangat layak menang, bahkan bisa lebih banyak daripada 3-0. Ya, mereka punya 4 big chances dan juga 3 yang gagal. Artinya kalau 3 berhasil, 6 gol bisa diciptakan oleh Inggris. Dan secara overall Wales itu nggak layak menurut gue main di Piala Dunia. Dan Inggris lolos ke babak selanjutnya dengan 7 poin. Selamat untuk Inggris dan juga USA yang sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak 16 besar Piala Dunia 2022. Kita akan kembali lagi besok dengan pembahasan Prancis, Denmark, dan juga ada Argentina. Ini yang menarik, dan juga Arab Saudi. Segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.